Halo good people, bertemu kembali dengan saya Intan Mustika dalam Simple Family Channel. Nah, bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi dari video terbaru yang nantinya rilis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang tentang anak-anak, yakni tentang cara kita memandang anak dengan cara yang sedikit berbeda, yakni menempatkan anak sebagai salah satu guru kehidupan terbaik. Ini adalah salah satu yang saya dapatkan dari buku ini. Cara terbaik mendidik anak sendiri adalah dengan mendidik anak orang lain. Buku ini ditulis oleh salah satu pakar anak, yakni Pak Heru Kurniawan, yang beliau juga merupakan dosen di UIN Profesor Saifuddin Zuhri, dan praktisi atau founder dari Rumah Kreatif Wadas Kelir. Pada bagian awal buku ini adalah awal yang bagi saya tuh mencoba mengetuk kesadaran kita untuk melihat anak dari sudut pandang yang berbeda, yakni melihat anak sebagai salah satu guru kehidupan terbaik. Mencoba mengubah konsep yang sudah tertanam dalam diri kita semua, yang biasanya kita melihat, pada umumnya kita melihat kitalah sebagai sumber, kitalah yang mengajar, anak yang diajar, kitalah yang memberi pengetahuan, anak yang diberi, kitalah yang mengarahkan dan anak yang diarahkan, dan kitalah sebagai semua sumber atau power tersebut, dan anak-anak hanyalah bagian kecil yang tidak atau kurang berdaya seperti itu. Tapi di buku ini kita diajak untuk cobalah menurunkan ego atau sedikit menunduk dan mengakui bahwa anak salah satu guru terbaik kehidupan yang mengajarkan sesuatu dengan cara yang istimewa. Anak-anak mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, kemanusiaan, dan juga boleh saya tambahkan, anak-anak mengajarkan ketulusan yang tanpa batas. Saya sering menatap mata anak saya ketika saya ingin belajar arti kejujuran dan juga ketulusan yang tanpa pamrih. Di mata itu saya menemukan telaga yang benar-benar bening, atau telaga ketulusan yang benar-benar dalam dan tidak terkontaminasi apapun. Pernah tidak kita misal sebagai orang tua kesakitan atau merasa kesakitan atau pura-pura kesakitan karena misalnya lagi bermain dengan anak, terus anak melempar sesuatu kepada kita, terkena, kemudian kita merasa aduh sakit gitu kan. Reaksinya yang biasa saya dapatkan dari anak saya adalah dia segera berlari memeluk saya dan dia merasa bersalah, mencoba minta maaf dan mencoba menenangkan. Dan ketika kita melihat matanya, kita melihat semua upaya itu dilakukan dengan ketulusan yang luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin belajar ketulusan, maka kita bisa belajar dari anak-anak. Kita bisa melihatnya dari mata anak kita ketika dia benar-benar peduli. Peduli yang sesungguhnya, peduli yang tanpa basa-basi. Maka dengan begitu tidak berlebihan rasanya ketika ada tokoh yang mengatakan bahwa anak-anak bisa disebut sebagai filosof. Dan di buku ini pada awalnya juga penulis menempatkan ketika sedang belajar dengan anak-anak, selain menjadi seorang guru, dia juga menempatkan diri sebagai orang tua, wali murid, dan juga menempatkan sebagai murid dan menempatkan anak-anak sebagai guru, yakni guru spiritual dan intelektual. Karena dari anak-anak banyak didapat pengalaman, pengetahuan yang luar biasa. Saya baru bisa mengerti apa yang penulis tuliskan tentang anak-anak adalah sebagai guru ketika
benar-benar mengalami sebagai orang tua. Pada awalnya kita udah tahu teori ini, tapi ketika benar-benar menjadi orang tua, kita benar-benar tahu bahwa anak adalah sumber ilmu yang tak terbatas, bentangan ilmu yang ketika dihadapkan dengannya, saya sendiri merasa sangat kerdil. Ternyata anak-anak adalah ilmu yang nyata, yang membuat saya harus terus belajar, memperbaiki diri dan upgrade. Membuat kita tidak pernah berhenti belajar untuk bisa memahami dan menyelami kehidupan anak-anak. Masih pada awal buku ini, ada hal yang membuat saya tersentak gitu. Selain cara pandangnya tadi yang mengetuk kesadaran, saya juga menjadi memahami bahwasanya adalah anak-anak memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Nah, di sini di buku ini dituliskan berdasarkan dari pengalaman penulis, atau saya lebih suka menyebutnya Pak Guru. Ketika Pak Guru ini memutuskan untuk membuka pintu rumahnya untuk anak-anak sekitar yang bermain dan anak-anak teman anaknya, anak-anak di desanya itu boleh bebas keluar masuk rumahnya dengan 2 aturan, yaitu 1, tidak boleh lari-lari dan tidak boleh berteriak-teriak dalam rumah. Ajaibnya, tidak ada satupun dari anak-anak ini yang melanggar aturan tersebut. Nah, ini mencerminkan bahwa anak-anak memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika ada anak yang tidak memiliki komitmen, tidak berkomitmen, atau melanggar komitmen dan janji, atau tidak bertanggung jawab, kemungkinan besar dia meniru dari orang dewasa atau orang di sekitarnya atau orang terdekatnya. Orang dewasa tersebut misalnya atau orang terdekatnya pernah berjanji atau berkomitmen tapi mengingkari. Itu bisa terjadi karena sifat dasar dari anak-anak adalah bertanggung jawab dan berkomitmen. Dan inilah yang membuat saya kemudian, jika ingin mendidik anak yang berkomitmen, maka saya harus memiliki komitmen dan tanggung jawab itu. Dan harus selaras antara apa yang diucapkan dan diperbuatkan. Ketika kita melarangnya untuk ini, tapi kita melakukannya, dari mana anak-anak akan belajar untuk komitmen dan tanggung jawab? Karena kita tidak mencontohkannya. Nah, contohnya misalnya ketika kita menerapkan sebuah aturan dalam rumah, misalnya ketika maghrib tiba, waktu sholat maghrib tiba, TV, alat elektronik seperti handphone itu harus dijauhkan, TV dimatikan, agar ketika jeda waktu maghrib itu adalah benar-benar untuk beribadah, belajar, ngaji, dan tadarus. Nah, tetapi karena ada suatu acara yang difavoritkan, kemudian si ibu atau si ayah ini kemudian menonton sinetron, anaknya suruh ngaji atau suruh belajar, dan orang tuanya asik menonton TV sendiri misalnya. Nah, di sini tuh ada ketidaksinkronan, dan di sini anak menjadi bingung. Katanya komitmennya seperti ini, tetapi kenapa ada pelanggaran di situ? Atau misalnya contoh lain, ketika kita memiliki anak laki-laki dan sebagai orang tua biasanya menasihati, kamu gak boleh ngerokok misalnya. Ternyata dia melihat orang terdekatnya atau kepala keluarganya itu merokok dan tidak ada sanksi apapun. Dia menjadi mikir, loh kok aku gak boleh, kok dia boleh. Kok di sini ada kerancuan, kok ada ketidaktepatan pada komitmen misalnya seperti itu. Ini juga membingungkan bagi anak, dan anak jadi terputus belajar komitmen dan belajar tanggung jawabnya. Itu adalah salah satu yang tadi saya sebutkan, misalnya contoh ketika anak menjadi tidak bertanggung jawab atau tidak berkomitmen, kemungkinan ada orang dewasa sekitarnya atau ada peran dari orang tua yang ikut berperan dalam ketidaktanggung-jawaban atau ketidakkomitmenan anak. Karena sifat dasar dari anak-anak adalah komitmen dan bertanggung jawab. Itu adalah hal menarik yang baru ada di part awal buku ini. Masih banyak hal menarik lainnya yang insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. So, tetap ikuti channel ini. Sampai jumpa.